Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus solihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal karomat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Pasti, setiap orang itu pasti ingin hidupnya bahagia. Mau itu orang laki-laki, orang perempuan, orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan anak bayi, semua ingin bahagia. Bahkan kalau seandainya ditanya, kamu mau bahagia di dunia apa bahagia di akhirat? Tentu jawabannya, ya mau dua-duanya. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita sebut dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah merupakan doa di mana bahwa kita ini pada dasarnya ingin bahagia, baik bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kebahagiaan, saya ingin menyampaikan 4 hal atau 4 kebahagiaan dari seseorang. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kebahagiaan dari seseorang. Yang pertama yaitu antakuna zaujatuhu solihatan. Istrinya wanita yang solehah. Suami mana yang tidak bahagia kalau mempunyai istri yang solehah? Istri yang solehah itu apabila di hadapan suami bisa membahagiakan hati suaminya. Hati suaminya bisa gembira. Apabila suaminya tidak ada di sisinya, maka dia akan menjaga kehormatannya. Inilah istri solehah. Tentunya istri yang solehah itu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagi suami yang mendapatkan seorang istri yang solehah, maka dia akan bahagia. Sebaliknya, seorang istri pun juga pasti akan bahagia apabila mempunyai suaminya itu adalah suami yang soleh. Karena apa? Karena suami yang soleh adalah suami yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang tanggung jawab kepada keluarganya, bisa membahagiakan pasangannya. Dan suami yang soleha pasti tidak akan menyakiti hati pasangannya. Betul tak? Intinya bahwa seorang perempuan atau seorang wanita yang mempunyai pasangannya itu adalah pasangan yang soleh dan soleha. Akhirnya kalau pasangan yang soleh dan soleha, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya, rumahnya menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Oh, sungguh
sungguh bahagia hidup bersama keluarga, penuh kasih sayang mesra, rukun damai sejahtera. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia kalau mempunyai pasangan orang yang soleh atau yang soleha. Kemudian yang kedua yaitu wa auladuhu abraron. Anak-anaknya menjadi anak yang berbakti. Setiap orang tua pasti mengharapkan, mengidam-idamkan, menginginkan anaknya itu anak-anak yang berbakti, yang penurut. Anak yang berbakti, dia tidak akan mau menyakiti hati orang tuanya. Dia pasti ingin senantiasa membahagiakan, membanggakan hati kedua orang tuanya. Sungguh bahagia orang tua yang mempunyai anak yang berbakti. Anak adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap anak itu sebagaimana hadis Rasulullah, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, bahwa seorang anak itu terjadi dengan akikahnya, kemudian wayuhlaku ra'suhu wayusama. Nah, hadis daripada akikah ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mengajarkan kepada umatnya agar umatnya itu mau bersyukur. Karena apa? Diberikan anugerah seorang anak. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji, la in sakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu. Nah, maka setiap orang tua yang bersyukur, maka orang tua itu akan bahagia mempunyai anak yang menurut atau berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu waholatauhu solihina, mempunyai temannya itu orang yang soleh dan soleha. Kebahagiaan itu bukan di rumah saja, kebahagiaan dari pasangan ataupun dari anak. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makanya kita butuh teman. Dan teman itu ada banyak macamnya. Nah, teman yang bisa membuat kita bahagia adalah teman-teman yang soleh dan soleha. Teman yang soleh dan soleha akan teman yang bisa membawa kita, mengarahkan kita kepada jalan kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu warizquhu fi baladihi. Di dalam mendapatkan rezekinya itu ada di negeri kita sendiri. Coba bayangkan kalau kita di dalam mencari rezeki di negeri orang, kita meninggalkan keluarga. Banyak sekali orang-orang yang mereka itu mencari rezekinya ke negeri orang, meninggalkan keluarganya. Mereka sebenarnya sangat tidak bahagia. Tentunya kita akan lebih bahagia apabila kita di dalam mencari rezeki kita ada di negeri kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan keempat-empatnya, kita bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.